Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan menjadi ringan ketika kita bisa mengubah yang rumit menjadi sederhana. Tetapi sayangnya, saudaraku, ada banyak orang yang tidak bisa menjalani hidup dengan ringan, dengan sederhana. Seringkali dibuat menjadi rumit. Mengapa? Karena mereka suka dan terbiasa melakukannya. Contoh saja dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 14, di mana dikisahkan tentang Naaman, panglima perang Aram yang sakit kusta. Dia sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh. Lalu dia dengar perkataan Elisa, nabi Tuhan, yang menyuruhnya mandi di sungai Yordan 7 kali dan dia akan menjadi tahir. Tetapi saudaraku, Naaman tidak bisa menerima yang sederhana itu. Dia berpikir, bagaimana bisa mandi di sungai Yordan yang kotor, yang tidak lebih baik dibandingkan di negerinya. Ada banyak sungai yang jauh lebih bagus. Lalu Naaman menjadi marah dan mau pulang. Tetapi saudaraku, pegawainya mendesaknya dan berkata, kalau nabi itu menyuruh perkara yang sukar, bukankah dia akan melakukannya? Apalagi sekarang nabi itu menyuruh perkara yang ringan, hanya menyuruh mandi di sungai Yordan dan menjadi tahir. Akhirnya Naaman mau mencoba dan mengubah yang rumit tadi menjadi sederhana. Dia turun dan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, dan mukjizat pun terjadi. Kulitnya kembali seperti kulit seorang anak dan dia menjadi tahir. Nah, Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita harus belajar mengubah yang rumit menjadi sederhana. Karena itu justru akan membuat hidup kita lebih ringan dan bahagia. Janganlah kita membuat hidup kita menjadi rumit dengan hal-hal yang tidak perlu. Jangan kita berusaha mengendalikan segala sesuatu yang sebenarnya di luar kendali atau kemampuan kita. Jangan juga kita terlalu fokus pada masalah dan kekhawatiran kita yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Dan janganlah kita berusaha untuk selalu menyenangkan semua orang, karena itu adalah hal yang mustahil. Kemudian jangan kita mengukur kebahagiaan kita berdasarkan hal yang gak penting atau tidak esensial, atau mengukur berdasarkan hidup orang lain, karena semuanya itu akan membuat kita stres, tertekan, dan tidak bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengubah yang rumit menjadi sederhana. Taatlah pada firman Tuhan dan percayalah bahwa apapun yang Tuhan berikan atau izinkan dalam hidup kita, pasti Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita nikmati hidup ini dengan bersyukur dan bersukacita. Contoh, misalkan kita mengalami komunikasi yang buruk dengan orang lain, artinya itu kesempatan bagi kita belajar membangun komunikasi yang lebih baik. Atau kita merasa susah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu justru kesempatan bagi kita untuk belajar mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Mungkin juga kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar bersyukur dan malah belajar berbagi dengan orang yang membutuhkan dengan apa yang ada pada diri kita. Karena dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya yang datangnya dari Tuhan. Roma 15 ayat yang keempat. Karena segala sesuatu yang dituliskan dahulu dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.